Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kan ada tiga, malaikat, jin, dan manusia. Intinya tiga itu. Manusia kan ada banyak, seluruh dunia penduduk Indonesia sudah 284 juta jiwa. Itu jin lebih banyak lagi. Manusia kan suku-sukunya banyak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan macam-macam. Jin juga banyak. Nanti ada jin yang, ya ini berdasarkan jenis ya, suku. Ada jin yang sukunya suku Korin, ada jin yang sukunya suku atau jenisnya jenis kuntilanak, ada jin yang jenisnya jenis kodam, ada jin yang jenisnya jenis jentari, ada jin yang jenisnya jenis jenisnya jin itu lebih banyak daripada manusia, dan jenisnya malaikat lebih banyak lagi. Jadi kalau manusia kan satu ruangan ini paling hanya muat, ya katakanlah ya 50 orang lah ya, 100 orang pet-petan banget. Kalau satu ruangan ini, kalau manusia kan paling hanya muat 50 orang. Kalau untuk bangsa jin bisa 1000 jin. Malaikat bisa 1 juta. Jadi karena beda. Dimensinya beda. Manusia ini dimensinya kan ruang dan waktunya terikat ruang dan waktu karena ada wujud fisiknya. Manusia mau melangkah dari sini ke sana kan satu langkahnya ada detikannya, atau 1 detik cuman hanya setengah meter lah ya katakanlah. Kalau jin kan 1 detik sudah sana, sudah nyampe. Malaikat lebih cepat lagi. Dan jin itu karena dia makhluk gaib ya, makhluk metafisik, dia nggak punya bentuk fisik seperti manusia. Jadi dia bisa apa namanya, berganti rupa, berganti wujud sesuka hati. Jadi hantu itu nanti masuknya jin. Iya, kategorinya makhluknya jin. Langsung nganggo. Oke, langsung nganggo jin ya. Ini vaksin. Ini vaksin. Ini jin ini. Sakti sekali dia ya. Yang lain benar takut jin, dia dipakai jin. Jin itu nanti tingkat-tingkatan. Jadi kalau tingkatannya kuntilanak, gendurwo, pocong itu tingkat paling rendah itu. Ya kalau manusia ya manusia jalanan lah, tunawisma gitu, atau orang gila gitu. Kastanya kasta paling rendah itu. Dan jin yang kastanya tinggi itu nggak mau bersentuhan dengan manusia. Dia ada di alamnya sendiri sana, tidak mau bersentuhan dengan manusia. Jadi jin yang masih mau bersentuhan dengan manusia itu jin-jin yang tingkat rendahan. Jadi dia itu ya tadi kembali ke eksistensi itu. Dia eksistensinya harus bertemu dengan manusia. Makanya jin yang tingkat rendahan itu ada yang nanti senengnya dia jadi kuntilanak, senengnya dia gendurwo, senengnya dia jadi macam-macam gitu. Nanti jenis siluman sendiri, jenisnya banyak gitu. Ada jenis tuyul sendiri itu. Tuyul berbeda-beda. Macam-macam. Jenisnya enggak, maksudnya di antara itu tadi ya, di antara kuntilanak, pocong, gendurwo, siluman, tuyul itu jenis sendiri. Dia suku sendiri, suku tuyul. Pak, kalau babi ngepet itu asli apa enggak? Babi ngepet itu jenisnya jin. Jin. Itu siluman itu. Siluman. Itu berarti asli ya, Pak? Pernah lihat enggak? Enggak. Depan ya. Itu bangsa siluman itu kaitannya. Babi ngepet ada. Kunti bogel gimana, Pak? Apa? Kunti bogel. Kunti, saya nggak ngerti itu. Pernah lihat? Kalau kuntilanak saya pernah lihat sih. Sama kuntilanak kayak Pak. Baju merah. Oh,
Apa putih? Jawabnya lebih merah gue. Iya. Ayo putih. Putih merah. Nah, pura. Kuntilanak itu ada namanya loh. Allah. Ya, Putih Hasna. ya beda-beda ya. Saya dulu pernah ketemu kuntilanak, saya tanyain dia namanya siapa, Kartini gitu kan. Beneran Pak. Namanya Hasna. Ya dia sebetulnya jin, tapi dia menyerupai seseorang. Namanya juga. Dia menyerupai seseorang yang mungkin kalau bahasa manusia dia naksir ke siapa gitu ya. Akhirnya dia menyerupai orang itu. Ya kuntilanak ini pakai apa, bajunya putih itu, terus romang rampeng, rambutnya panjang, baunya bau Amis. ya penguk lah, penguk itu penguk ya. Gigi bolong. Itu sudel bolong, mau penguk, terus apa lagi ya. Tapi kalau ditanya dia punya nama loh. Meskipun dia lebih banyak cekikian loh. Cekikian apa ya? Terus yang menyebalkan lagi, kuntilanak itu nggak mau dia apa, disuruh ngapa-ngapain dia nggak mau. Mager banget. Dia dimintai bantuan nggak mau dia. Buat apa? Ada yang bisa ya. Berarti ada yang bisa itu. Berarti ada yang berhasil memperdaya kuntilanak ya. Nggak tahu kerayunya gimana itu. Pocong juga, ya pocongnya cuma kayak gitu terus sih. Foto jadi-jadian. Pak di sini ada nggak? Nggak tahu. Pak, kalau bisa lihat ya. Bisa ya. Lihat dari standar. Lihat dari standar manusia. Iya benar bro. Ya pernah lihat lah, ya pernah lihat. Bukan bisa lihat. Jenenge wartawan ya. Kalau tuyul, memang dia rata-rata gundul sih, kecil. Terus dia pakainya apa ya, yang pakai celana yang segini loh. Iya kayak apa gitu. Biasanya lancingan atau apa gitu. Iya meskipun tuyul tua pun kecil tetap. Tuyul itu kok laki-laki ya? Nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu tuyul perempuan, nggak pernah. Saya baru pernah ketemu tuyul yang cewek. Kalau ketemu tuyul ya laki-laki semua. Jangan-jangan nggak ada ceweknya ya? Atau nggak tahu saya. Masih kecil Pak, nggak boleh ada cewek-cewek. Mungkin apa ya? Belum dewasa sih ya jadi. Apalagi ya yang saya pernah ketemu, siapa lagi ya? Ya kalau genderuwo ya itu, kalau genderuwo baunya juga nggak enak gitu. Racing ya Pak. Yang wangi apa pakai wangi? Kuntilanak. Itu wangi. Kartini wangi. Jadi kalau jin yang baunya nggak enak itu pasti tingkat, iyalah ya, kasta rendah ya. Kalau kastanya sudah tinggi itu bentuknya bagus, cantik, wangi. Memper lah ya Pak. Enggak kan memper. Itu berarti kastanya yang tinggi kalau sudah bentuknya bagus, wangi, good looking. Kalau yang bentuknya awut-awutan, nggak pernah mandi, nggak pernah sisiran, baunya itu kasta rendah itu. Saya lagi cerita jin loh, bukan cerita manusia. Ada namanya jentari. Jentari itu dia wujudnya hewan loh, penampakannya dia hewan. Siluman Pak. Bukan, siluman beda lagi. Siluman juga Pak jenglot. Saya kopeta. Saya mesok. jenglot itu nggak tahu itu jenglot. Saya nggak ngerti. Kalau siluman wujudnya hewan, tapi kebanyakan kan hewannya nggak normal. Kalau hewan normal kan misalnya iya ular tapi kepala manusia, atau ular tapi gede banget, Ular kepala kucing. Ular kepala tikus. atau laba-laba tapi kepala manusia. Itu siluman begitu kan. Dan bentuknya nggak wajar, gede. Iya, Pak.
Tapi kalau yang jentari itu wujudnya hewan, tapi ya normal seperti hewan. Kucing ya seperti sekucing ukurannya, ya kucing. Kepalanya kucing. Ya kucing. Kepala dari bentuknya kucing. Siapa? Bentuknya burung ya burung normal. Kepalanya sapi. Bukan, burung normal ya kayak burung biasa. Tapi bukan burung. Tapi dia bangsa jin. Itu namanya bangsa jentari, suku jentari. Ini di sini ada yang indigo nggak? Indigo. Adanya indigo. Lupa. Jadi indigo itu kecerdasan khusus. Itu iya itu kecerdasan khusus. Bisa bisa mengakses dunia itu ya, dunia gaib ya. Dan tapi itu juga perlu diasah. Artinya perlu diilmuni gitu. Kalau indigo yang nggak diilmuni kan paling dia cuma lihatnya ya hantu, paling cuma seputar hantu-hantu itu. Tapi kalau diasah ilmunya, ditingkatkan ilmunya, bisa menikah. Nanti lihat jin yang tingkatnya di atas lagi, tingkatnya di atas lagi. Setelah itu siapa? Sampai bisa ketemu malaikat, bisa. Udah mesti apa? Iya makanya itu kalau ilmunya ditingkatkan loh. Iya kalau ada ilmunya. Ada ilmunya Bang. Ya ada lah. Anak Om. Kan jika kiai Bang. Ya tidak harus, ya tidak semua kiai bisa ya, orang-orang Tertentu lah. tertentu. Ya kalau yang nggak indigo ya nggak usah lah. Mau belajar ilmu itu nggak bikin kaya itu. Mau belajar ilmu kayak gitu, nggak laku dijual. Nggak ada kan kamu ngelamar pekerjaan terus apa persyaratannya indigo nggak ada. Nanti di filsafatnya siapa ya? Itu ada membahas gradasi wujud namanya. Kok sekarang jadi cerita begitu ya? Gimana sih? Saya mau cerita filsafat, kalian nggak mau jadi ya? Cerita itu kalian semangat gimana sih? Gradasi wujud namanya. Gradasi itu tingkatan ya. Iya, gradasi itu grid. Tahu grid ya? Grid tahu grid kan? Grid tahu grid kan? Tingkatan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gitu kan. Misalnya tingkat 5. Tahu kayak gitu. Tingkatan tahu grid ya? Grid itu ranking. Tahu kan? Tahu. Ada namanya gradasi wujud. Wujud itu bergradasi. Jadi wujud apa? Ada apa? Nanti kalau dia filsafatnya mulo sodro ya, dia bicara Tuhan sih. Grade paling tinggi itu Tuhan ya. Ada yang paling tinggi itu. Paling tinggi, paling lembut, paling halus itu Tuhan. Nanti di bawahnya ada grade yang halus tapi kasar, bawahnya lagi jadi kategori halus tapi kasar. Jadi makanya alam jin itu alam lembut yang paling kasar. Maksudnya di antara kategori alam lembut, alam jin itu paling kasar. Di antara makhluk gaib, jin itu makhluk paling kasar. Gaib paling kasar. Ya kasar wujudnya, artinya apa ya? Atau gini, yang mendekati fisik loh. Jadi gimana ya? Ya mungkin kalau dibilang megapiksel ya. Jadi megapikselnya paling rendah loh. Jadi gambarnya nggak halus. Iya, gambarnya nggak halus loh. Iya, banyak noise-nya. Tapi kalau sudah tingkatan sana halus banget kan, megapikselnya gede.
nanti di alam neraka itu gelap gulita. Kayak di gua, atau pernah masuk gua tapi yang nggak ada pencahayaan sama sekali. Dia tetap mata gini. Ya mirip dengan tutup mata kayak gini ya. Jadi kamu kan dengan ini berdekatannya. Kalau kalau di alam neraka itu nggak kelihatan mukanya loh, cuman ada siluet gambar orang. Nggak kelihatan. Ini yang di samping saya siapa nggak kelihatan mukanya. Tapi ketika ngobrol masih bisa, masih kedengar suaranya, tapi nggak terlihat bentuk wajahnya seperti apa, nggak terlihat. Itu seperti di dalam gua itu gelap gulita. Nanti kan neraka kan di alam paling bawah. Nanti alam di atasnya alam dunia ini. Kan di sini ada siang ada malam. Nanti di bawahnya alam dunia ini ada alam jin. Alam jin itu remang-remang. Suasana di sana remang-remang seperti ya kayak hampir maghrib lah. Kalau ini bentar-bentar gelap. Ini masih terang ya. Daun masih kelihatan hijau. Kalau di alam jin itu remang-remang seperti menjelang maghrib atau pagi waktu subuh hampir selesai. Ya jelas sudah bisa melihat tapi remang-remang, suasananya remang-remang. Itu di alam jin gitu. Nanti di alam atasnya lagi lebih terang. Nanti di alam surga itu juga terang. Di alam surga itu alam atas. Dan ada mataharinya tapi udah nggak panas di sana. Jadi suasananya seperti pagi jam 8 ya hangat gitu kan, hangat. Tapi mataharinya di atas seperti jam 12 atau jam 11 itu. Terang. Dan semakin ke sana itu semakin terang alamnya. Ini cerita alam gaib ya, alam gaib semakin ke atas gridnya semakin tinggi, semakin terang. Tapi terangnya tidak panas, tidak menyilaukan, dan semakin ke bawah semakin gelap. Karena neraka ada di alam bawah, itu makanya gelap. Terus kalau disiksa tabrakan gitu. Tabrakan gimana Mas? Ya enggak lah. Geser dikit gitu. Ngalih-ngalih. Kalian jangan membayangkan sempit ya, itu luas banget loh. Dunia yang segini luasnya saja kan masih dunia yang segini sempitnya saja kan masih luas kan. Apalagi di sana itu sudah lebih luas lagi. Konon menurut riwayat kan 7 kali luasnya bumi loh. Jadi nggak ada cerita dari sana desak-desakan. Seluruh penduduk bumi dimasukkan di situ pun masih muat, nggak ada desak-desakan. Dan api di neraka itu beda loh. Kalau di sini kan api masih bisa buat penerangan ya. Kamu mati listriknya mati, kamu pakai lilin, dinyalain pakai korek kan. Sinar apinya bisa untuk penerangan. Kalau di sana enggak, gelap. Apinya enggak bikin terang, enggak bisa untuk penerangan. Ya mirip-mirip lahar itulah, api lahar itu. Magma tahu kan? Itu jadi mirip-mirip itu, nggak bisa untuk penerangan itu di alam bawah seperti itu ya, alam bawah, alam gelap. Alam atas nanti alam jin remang-remang, alam dunia ada remangnya, ada terangnya, ada gelapnya, ada siangnya, ada gelapnya, ada terangnya, ada gelapnya. Nanti di atasnya lagi terang. Nanti ada yang namanya alam ahmar, itu warna-warni, berwarna, banyak warna yang menarik di sana gitu.
Terus Selain merah, tahu dari mana? dari riwayat. Pak tadi di sana ada selain yang kita tahu warna-warna. Oh, masih banyak. Nyantai baik, masih banyak di sana. Iya, kamu belajar ilmunya itu. Survei sendiri itu lebih asik gitu, lebih meyakinkan. Masih kan ada pemandunya. Iya, ya harus ada pemandunya. Alat biru. Itu harus ada pemandunya karena memasuki dunia gaib itu jebakannya banyak. Iya, labirin. Seperti memasuki labirin itu, jebakannya banyak. Dan menurut saya sebelum kalian mempelajari dunia pergaiban itu, sebaiknya ya mempelajari ilmu fisik dulu. Karena logikanya nanti akan berguna. Logika di ilmu fisika nanti berguna untuk mempelajari itu. Biar tidak mudah tersesat. Sayangnya ilmu ini tidak bisa diilmiahkan loh, atau tidak bisa dipatenkan. Jadi bisa jadi kan pengalamannya kamu dengan temanmu beda nanti. Dan itu tadi ya, tadi di awal kan saya bilang Allah itu ada nggak? Ada. Kamu pernah ketemu nggak? Belum. Tapi ada orang yang sudah pernah ketemu. Dan itu ilmunya metafisika nanti. Ada orang yang bisa ketemu atau bisa melihat Allah secara zat, itu ada. Ada. Dan itu nanti metafisika ilmunya. Kita tidak bisa melihat karena kita itu siapa sih? Ya setidaknya Nabi Muhammad kan sudah pernah berjumpa gitu, secara zat. Dan para bangsa wali itu ya orang-orang yang sudah pernah berjumpa dengan Allah secara zat itu, Allah dalam arti zatnya itu. Karena memang ada beneran dan itu bisa dilihat, bisa ketemu loh, bisa dijumpai. Cuman kan sayangnya kita itu siapa? Orang awam ya nggak usah berharap lah, itu jauh itu. Itu hanya orang-orang khusus yang bisa. Makanya kan gini, ashadu itu artinya apa bahasa Indonesia? Saya bersaksi itu pakai apa? Pakai mata kan? Kan saya bersaksi bahwa Allah itu ada. Berarti kan ketika kamu belum pernah melihat Allah, persaksianmu bohong. Ya iyalah. Selama kita belum pernah berjumpa dengan Allah, syahadat kita ya bohong. Iya kan? Kan asyhadu kan saya bersaksi, saya nggak melihat kok saya bersaksi, kan bohong itu. Kamu cerita saya melihat ada kecelakaan. Kamu saksi, iya saya saksi, saya melihat. Berarti kan melihat sendiri. Beneran melihat ada kecelakaan. Tapi ketika asyhadu, saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi nggak pernah ketemu dengan Allah, terus persaksiannya gimana itu? Pertanggungjawabnya berarti kan bohong. Selama ini syahadatmu bohong, syahadat kita bohong. Kan lebih tepatnya kan katanya, atau mungkin saya disuruh bersaksi katanya Allah itu ada gitu kan. Masih begitu kan tingkatannya. Saya disuruh bersaksi katanya Allah itu ada, katanya, karena masih katanya, belum pernah melihat sendiri. Itu nanti ilmunya tasawuf, ilmu tasawuf yang membahas itu.
Nanti perjumpaan dengan sang kholik namanya. Ya nggak harus mati. Justru di alam dunia ini kan alam apa ya, pencarian ya. Ketika kita di dunia tidak pernah ketemu dengan Allah, ya begitu masuk di kubur pun ya nggak ketemu juga. Makanya kan mumpung kalian masih hidup di dunia, kan carilah ilmu sebanyak-banyaknya biar itu tadi kan ketemu dengan sang kholik dalam kondisi sehat, nggak mati, ketemu secara batin loh, batinnya nyambung. Biar syahadatnya nggak bohong. Biar asyhadu alla ilaha illallah memang menyaksikan beneran. Saya bersaksi katanya Allah itu ada. Iya kan? Tingkatan kita kan masih begitu. Karena belum menyaksikan sendiri. Dan itu ada ilmunya. Ada orang-orang, atau setidaknya ada orang-orang yang sudah bisa menyaksikan sendiri zatnya Allah itu. Sudah pernah ketemu. Karena itu ketika berbicara gradasi wujud paling tertinggi, wujud paling final di atas, atau tingkatannya paling final, paling tinggi itu ya Allah itu sendiri. Difilsafatkan makanya disebut ada mutlak adanya, tidak bisa dibantah. Wujud paling final, yang wujudnya itu tidak diwujudkan. Kalian bingung nggak ada istilah itu, wujudnya tidak diwujudkan gitu. Ya kalau kita kan wujudnya diwujudkan. Ya kan kita dilahirkan, untuk menjadi ada kita harus dilahirkan. Kalau saya nggak pernah dilahirkan, saya nggak pernah ada. Terus saya baru ada namanya ya ketika dikasih nama. Begitu saya dikasih nama oleh orang tua, saya baru ada namanya. Sekarang jam berapa sih kok sudah suara azan itu, suara tarhiman? Setengah 3. 14.25. Ceritanya terlalu asik dari lewat waktu. Terima kasih saudara dan saudari, teman dan teman-teman gitu ya. Teman-teman. Terima kasih dari saya, kurang lebih ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.